Obesitas tak hanya sekedar mengganggu penampilan, akan tetapi dapat memengaruhi fungsi organ tubuh. Banyak penyakit dikaitkan dengan obesitas, seperti penyakit jantung, diabetes, hingga kanker. Sayangnya banyak masyarakat yang masih menganggap obesitas bukanlah masalah serius. Bahkan, anak yang memiliki berat badan berlebih sering dianggap lucu dan menggemaskan. Tak ayal angka kasus obesitas di kalangan dewasa maupun anak dan remaja terus bertambah. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 1 dari 3 orang dewasa di Indonesia mengalami obesitas, dan 1 dari 5 anak berusia 5 hingga 12 tahun mengalami kelebihan berat badan yang juga berkaitan dengan obesitas. Beberapa sumber juga menyatakan bahwa di tahun 2035, 1,9 miliar penduduk di dunia diperkirakan mengalami obesitas. Lalu apa sebenarnya yang menyebabkan angka obesitas terus bertambah? Sahabat Kompas.com, mari simak ulasan dari Diah Satyani Saminarsi selaku founder dan Chief Executive Officer dari Center for Indonesia Strategic Development Initiative atau CISDI di video berikut ini. Jadi kita melihat obesitas itu dari body mass index atau BMI, kita biasanya kenalnya itu body mass index 25 ke atas itu sudah tergolong overweight atau obesitas. Kalau overweight sendiri sebenarnya dari mulai 20 body mass index 20 itu kita kategorikan sebagai overweight, kemudian 25 ke atas itu menjadi obesitas. Obesitas itu ada berbagai macam ya, tapi sebenarnya dia meningkatkan faktor risiko untuk seseorang mendapatkan penyakit tidak menular atau penyakit kronis. Contohnya penyakit berhubungan dengan kardiovaskular, gula atau diabetes, ginjal. Jadi kalau seseorang itu kelebihan berat badan dengan skala yang sangat banyak, itu dia faktor resikonya meningkat. Jadi dengan sendirinya dia udah sakit. Tapi ada juga kalau ditanya tadi pertanyaannya, apakah itu penyakit atau tidak? Ada yang memang sakit sehingga tidak mampu badannya mencerna atau mencerna memetabolisme lemak dan kandungan-kandungan lain yang harusnya bisa dicerna oleh badan. Tapi sebenarnya itu secara signifikan obesitas itu meningkatkan faktor risiko seseorang terkena penyakit. Dan kalau orang tersebut diukur tekanan darahnya, gula darahnya, itu biasanya lebih tinggi di atas normal. Jadi sebenarnya dia udah masuk dalam kategori sakit ya sebenarnya. Jadi penelitian CISDI itu berfokus kepada anak remaja, terutama karena rentang usianya di mana dia harusnya produktif, memasuki usia produktif dalam jangka waktu yang panjang. Untuk data prevalensi obesitas dari tahun 2013 itu ada 14,5% dan meningkat di tahun 2018 sudah 21,8%. Jadi itu sangat signifikan, dan terutama kita lihat juga sejak pandemi bermulai ya dari tahun 2020 sampai sekarang itu gaya hidup berubah total, hampir total, dan itu gaya hidup yang cenderung untuk ramah terhadap kelebihan berat badan ini gitu, gaya hidup yang pasif, gaya hidup sedentary yang membuat orang risiko untuk naik berat badannya menjadi meningkat. Jadi itu yang membuat kenaikan ini cenderung amat sangat signifikan di usia remaja. Saya sudah bilang di awal ada kemungkinan memang terlahir dengan sebuah kelainan tertentu di mana metabolismenya jadi lebih lambat, ada kelainan dari bawaan dari lahir, jadi mungkin kasus tersebut lebih ke arah sana. Tapi juga itu ditunjang oleh gaya hidup yang salah, jadi cenderung untuk makan dan minum yang berpemanis, jadi yang kita bilang dengan MBDK. Itu yang tidak boleh harusnya diberikan oleh orang tua kepada anak-anak.
harusnya bisa mengolah pangannya sendiri, level gulanya turun, level garamnya turun, level lemaknya juga dijaga walaupun anak-anak kecil di usia tertentu membutuhkan lemak dalam badannya. Tapi tetap harus dijaga. Jadi kalau pesan untuk orang tua ya memang sebisa mungkin atau sebaiknya mencoba mengolah makanan yang sehat untuk anak-anaknya dan tidak membiasakan anak-anak untuk makan dan minum dengan yang berpemanis kemasan. Remaja juga begitu ya, sebenarnya sama saja. Di usia remaja itu sudah ada yang namanya autonomi. Jadi remaja beraktivitas secara independen di luar rumah, memutuskan sendiri konsumsi apa yang akan dia jalankan. Remaja ini juga sama pengetahuannya adalah hindarilah MBDK, jangan MBDK dan perhatikan selalu di kemasan kandungan gula, garam, dan lemak di dalam tiap kemasan makanan yang dibeli. Dalam rangka memperingati Hari Obesitas Sedunia yang jatuh pada tanggal 4 Maret 2023 kemarin, CISDI bersama UNICEF mengkampanyekan gerak bareng dan ubah sudut pandang untuk mencegah angka obesitas di Indonesia. Salah satu cara mengatasi obesitas adalah dengan mengatur asupan pola makan. Tan Shotyen selaku dokter ahli gizi menjelaskan bahwa ada beberapa diet dan pola makan yang tepat untuk mengatasi obesitas, seperti yang akan dijelaskan dalam video berikut ini. Sekali lagi, obesitasnya sebabnya karena apa? Kalau sebabnya karena misalnya gangguan kongenital, karena genetik, maka tentu ada beberapa tindakan medis tertentu yang harus dilaksanakan. Tetapi kalau kita kembali kita lihat dari sejarahnya, ternyata riwayatnya orang ini punya masalah dengan nibbling, ya kan, ya, binge eating, emotional eating, barangkali itu yang mesti dibereskan. Makanya penata laksanaan obesitas itu nggak bisa cuma dari urusan gizi saja, nggak bisa dari urusan dokter aja, dokter ahli gizi, tidak. Kita barangkali harus melibatkan yang namanya barangkali psikolog ya, edukator ya. Karena ini adalah bicara tentang masa yang cukup panjang. Sebab bisa aja dia nurunin berat badan misalnya 3 bulan 10 kilo. Tapi lalu 3 bulan berikutnya dia naik lagi 15 kilo, gimana dong? Ya, karena ini adalah bicara tentang perilaku, dan perubahan perilaku itu tidak mudah sama sekali. Dan lingkungan harus juga mendukung. Kalori saja kita tidak saat ini ya di ilmu kesehatan modern, kita tidak lagi cuma terpaku pada masalah hitungan kuantitas secara kalori. Kita bicara tentang kualitas makan. Sebab kalau kita terjerat dengan masalah kuantitas, maka bisa aja kamu menggunakan produk-produk industri yang secara kalori kelihatannya oke, tetapi ya itu produk ultra proses. Tapi kalau secara misalnya kualitas, kita lebih banyak menekankan dari makanan utuh. Makanan utuh biasanya memberikan rasa kenyang lama, ya kan? Makanan utuh memberikan rasa puas, memberikan rasa nikmat, gak seperti kayak makan karton, gak seperti makan bubuk gitu kan ya. Tentu akan jauh lebih baik. Dan tentu saja didukung oleh lingkungan. Sekali lagi, lingkungan itu penting banget. Apalagi orang yang berasal dari tanah air kita, Indonesia yang kaya banget dengan pangan lokal ya. Dan makanan kita tuh enak-enak loh. Dan enak-enaknya tolong jangan dibikin jadi fusion. Misalnya nih, cukup enak loh makan singkong rebus pakai sambal ikan roa. Udahlah, singkongnya nggak usah dibikin brownies, dibikin roti singkong, lalu kemudian dibikin, nggak usah. Jadi makan apa yang ada secara utuh, yang biasanya kita masak secara tradisional dan secukupnya. Aku rasa itu penting banget. Dietnya ada siapa yang ngatur? Oke, ini penting ya, karena dietnya menurut awam itu kan diet lewat media sosial. Nggak makan ini, nggak makan itu, atau menghilangkan salah satu dari kebutuhan Anda. Misalnya kamu nggak makan karbo, cuman makan lemak sama protein. Wah, itu masalah tuh. Dan yang kedua, kita lihat lagi aktivitas sehari-harinya gimana. Mager, lebih banyak di laptop, kamu nggak olahraga, itu juga bisa. Ya, sarannya nomor 1, tutup medsos. Banyak sekali aliran-aliran yang tidak karuan yang akhirnya jualan produk. Ini penting banget nih ya, jualan produk, jualan keajaiban, atau jualan metode yang jauh banget dari keseharian kita. Misalnya kamu coba dikasih makan brokoli kukus sama telur. Siapa yang ikhlas makan brokoli pakai telur tiap hari, betul nggak? Atau kamu cuma dikasih makan pakcoy rebus, dikasih ikan kukus. Ikan itu enak dibikin ikan panggang, ikan bakar, ikan gulai kepala ikan, betul nggak? Ikan enak dibikin pepes. Ngapain juga makan daging ikan dikukus. Jadi sekali lagi selalu konsultasilah kepada orang yang memang ahli di bidangnya.
Saya selalu menganjurkan bahwa apalagi kita udah mulai pelan-pelan menjadi endemi, tidak lagi pandemi, datanglah ke ahli gizi, ke dietitian, ke nutrisionis. Mereka adalah orang-orang yang aku yakin banget bisa membantu Anda, bukan medsos. Nah, sahabat Kompas.com, obesitas sejatinya dapat diatasi dan dicegah dengan perubahan pola makan, rutin berolahraga, dan menerapkan gaya hidup sehat. Tentunya mengurangi asupan gula dan karbo juga bisa menjadi langkah yang tepat untuk mengatasi obesitas. Jangan lupa untuk menonton konten sehat you lainnya yang ada di channel Kompas.com untuk mengetahui informasi seputar gaya hidup sehat. Kompas.com, jernih melihat dunia.